Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Pembangunan Masjid Bidiliyah, para pengurus IKM, para pengurus MT, para sesepuh yang datang dari sekitar Masjid Bidiliyah dan juga di luar Cita Indah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kehadiran kita sebagai wasilah untuk kebaikan-kebaikan kita yang lain dan sebagai wasilah yang memudahkan kita dalam semua urusan kita di dunia ini dan nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini insya Allah kita akan membahas mengenai surah Al-A'raf ayat 154. Surah Al-A'raf 154. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma sakata an Musa al-ghadabu akhadha al-alwah wa fi nuskhatiha واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي
فاتبعوه لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma sakata an Musa al-Ghadab, maka pada saat Nabi Musa alaihissalam telah reda amarahnya. Kalimat walamma ini adalah kalimat yang menunjukkan bahwa peristiwanya betul-betul terjadi. Ini sekaligus untuk menepis bahwa cerita-cerita dalam Al-Quran itu bukan dongeng semata, bukan hanya mitos, tapi peristiwa itu memang terjadi. Salah satunya adalah ditunjukkan dengan kata walamma dan ketika. Walamma sakata Musa, pada saat setelah marah yang sangat luar biasa. Kenapa Nabi Musa sangat marah? Kemarin kita sudah jelaskan, karena Nabi Musa sedang dipanggil oleh Allah untuk bermunajat, untuk menerima wahyu, untuk bisa menerima Taurat. Semula hanya 30 hari, tapi ternyata ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi 40 hari. Sebagian mufassir, termasuk di sini adalah Ibnu Ashur, seorang mufassir dari Tunis, mengatakan Nabi Musa ini ketika 30 hari ini sudah ditunggu oleh para pengikutnya, umatnya itu sudah menunggu, tapi ternyata belum datang. Di 10 hari yang terakhir inilah terjadi peristiwa membuat patung dari lembu. Ini mengisyaratkan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, manusia itu bisa berubah. Yang dulunya dia orang baik-baik, nanti bisa dia menjadi tidak baik. Yang dulunya dia aktif bersama kita, bisa dia menarik diri. Dalam 10 hari inilah terjadi perubahan yang sangat besar. Karena kecewa menunggu Nabi Musa, sebagian orang saling memanfaatkan di situ. Dimanfaatkan oleh Musa as-Samiri, daripada kita nunggu Tuhannya Musa lama belum datang-datang juga sampai sekarang, kita sekarang buat Tuhan aja sendiri. Dan dalam keadaan seperti itu ada orang yang mengikuti. Maka Bapak Ibu bisa perhatikan, ada kelompok manapun, segelongan orang mengadakan kegiatan keagamaan, itu pasti ada yang ngikutin. Di Indonesia, Bapak Ibu ngadain kegiatan, itu pasti ada 1-2 orang mengikuti. Setelah itulah Nabi Musa marah, karena memang Nabi Musa itu marah bukan karena apa-apa. Marah besar itu karena sudah keluar dari jalur. Kalau kesalahannya hanya kecil, Nabi Musa nggak akan seperti itu marahnya. Tapi karena kesalahannya itu adalah mereka membuat representasi Tuhan itu dalam bentuk sapi tadi itu, dalam bentuk lembu betina itu, maka Nabi Musa marah. Lalu dalam konteks marah itu Nabi Musa melempar wahyu yang didapat dari Tuhannya. Dilemparkan al-alwah. Jadi wahyu yang tertulis dalam kayu yang segi 4 itu kemudian dilempar, tercalah itu wahyunya ini. Setelah itu, setelah clear, setelah jelas bahwa Nabi Musa minta konfirmasi kepada Harun, dan ternyata Harun mengatakan, bukan saya yang salah, saya sudah menasehati umat ini sedemikian rupa, bahkan orang-orang ini mau membunuh saya. Lalu Nabi Musa tahu. Nah, dari situ penjelasannya siapa sebenarnya yang menjadi pemakarsa dari kegiatan ini. Tidak lain adalah Musa as-Samiri. Setelah tahu, lalu Nabi Musa reda ghadabnya, marahnya. Walamma sakata Musa ghadabu akhadal alwa. Lalu diambil lagi
potongan daripada wahyunya tadi yang tertulis, yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditulis di situ dikatakan dalam riwayat itu ditulis langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita nggak tahu bagaimana caranya. Jadi Nabi Musa itu termasuk berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia juga mendapatkan wahyu persis seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhadal alwah, lalu diambillah pecahan daripada kayu-kayu yang di atasnya itu ditulis wahyunya atau Taurat tadi. Wa fi nuskhatiha, dan di dalam nuskha, kita sering menyebut naskah. Kita sering menyebutkan naskah. Wa fi nuskhatiha, dan di dalam naskah dari tulisan Taurat itu, wa fi nuskhatiha hudan, terdapat petunjuk menuju kebahagiaan. Maka seringkali orang yang beragama itu dikatakan dia mendapatkan petunjuk. Petunjuk dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk itulah yang harus diikuti. Kita itu sudah beriman. Petunjuk yang diberikan oleh Allah supaya kita mendapatkan hudan. Hudan itu petunjuk yang mengarahkan kita kepada Allah, kepada kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Maka petunjuk ini harus diikuti. Isinya apa? Isinya mana yang halal, mana yang haram. Bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi petunjuknya itu isinya itu. Berisi pedoman-pedoman tentang bagaimana kita beribadah langsung kepada Allah, dan juga bagaimana kita beribadah secara tidak langsung. Kita berbuat baik kepada manusia. Itu juga sebenarnya ibadah kepada Allah. Hanya saja dia tidak langsung. Kalau ibadah yang langsung ini seperti kita sholat. Nanti kita sholat. Ini ibadah ini tidak langsung. Kita mengadakan taklim, itu tidak langsung. Maksudnya tidak langsung, kita mempelajari sesuatu, tetapi kita niatkan semua kepada Allah. Kita berbuat baik, sama berbuat baik itu juga ibadah tidak langsung. Kita baikin orang, tapi kebaikan kita itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, terhitung sebagai kebaikan. Karena dia terhitung sebagai kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala. Agama banyak. Orang mengatakan petunjuk juga banyak. Tapi mana yang paling benar? Yang paling benar adalah yang menyampaikan kepada Allah. Karena Tuhan yang sejatinya itu hanya Allah. Banyak agama. Sekarang di dunia ini lebih dari 10 agama. Di Indonesia saja yang diakui ada 6 agama. Dari banyak agama itu yang sampai kepada Allah lah ini yang sejati. Maka disebut dengan hudan. Hudan itu sesuatu yang menyampaikan kita kepada tujuan. Warahmatan, dan di dalam Taurat itu terdapat rahmat. Rahmat itu apa? Mudahnya ngomong, kebaikan yang banyak itu rahmat. Contoh, kita beragama, kita disuruh untuk menutup aurat. Menutup aurat itu ada kebaikan yang banyak. Ibu-ibunya yang kaum perempuannya disuruh menutup auratnya juga. Beda aurat laki dan perempuan. Kenapa? Fihi rahmah, karena di dalamnya ada kebaikan. Lalu dalam agama ini kita dilarang. Kita dilarang minum minuman khamr, kita dilarang untuk narkoba, kita dilarang untuk berjudi, kita dilarang untuk makan hewan-hewan yang jelas-jelas diharamkan seperti babi. Kenapa? Fihi rahmah, karena di dalamnya ada kebaikan. Kita nggak usah neliti. Kenapa kita nggak usah neliti? Karena yang menyebutkan itu adalah yang membuat. Maka dia yang paling tahu terhadap apa yang dibuat. Kalau kita teliti nanti menjadi benar. Maka di situ disebut dengan rahmah. Ada kebaikan yang banyak dalam kita beragama itu.
Selain ada petunjuk, ada juga rahmat, warahmatan. Bagi siapa? Lilladzina hum lirabbihim yarhabun. Hanya bagi orang. Allah menggunakan kalimatnya lilladzina, hanya bagi orang-orang. Lirabbihim yarhabun, yang senantiasa takut kepada Tuhannya. Kita takut kepada Allah. Takutnya apa? Takut kita nanti disiksa di neraka. Kita takut. Karena itu kita mendekat. Jadi kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendekat. Kita beribadah. Kita berupaya untuk sungguh-sungguh. Ini karena kita takut nanti kita disiksa nanti di neraka. Harapannya kita itu kita masuk surga. Maka kalimat yang digunakan, semua petunjuk dan rahmat yang berasal dari Allah hanya bisa berfungsi dengan baik bagi orang-orang yang betul-betul hanya takutnya itu kepada Allah. Maka kalau orang takut kepada Allah, dia akan lebih hati-hati. Tapi kalau orang takutnya hanya kepada manusia, ketika manusia itu ada, dia takut. Tapi ketika manusia itu nggak ada, dia ngecengin dia. Dia udah nggak ada, ayo kita begini. Tapi kalau sama Allah nggak bisa. Kita takut sama Allah. Sehingga dalam keadaan apapun kita hati-hati. Termasuk dalam kesendirian. Ketika kita sendiri, kita khawatir, kita takut melakukan hal-hal yang mengandung kezaliman, yang di dalamnya nanti terhitung sebagai dosa. Maka dikatakannya di sini lirabbihim yarhabun, yang hanya takut betul-betul itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina. Peristiwa ini selesai. Nabi Musa alaihissalam kemudian hidup bersama kaumnya. Biasa seperti kita, hidup bermuamalah seperti ini. Sehari-hari begini, ada yang bekerja begini, ada yang usaha begini. Ini kita bermacam-macam sesuai dengan profesi kita. Nah, lalu Allah memerintahkan Nabi Musa lagi untuk bermunajat. Tapi kali ini bersama kaumnya. Maka Nabi Musa memilih kaumnya itu. Wahtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina. Dalam mikot yang kedua ini, Nabi Musa mengambil 70 orang. Kata rojulan ini hanya mewakili. Memang yang diambil pada saat itu adalah yang laki-lakinya. Tapi rojul itu di dalamnya juga bisa mengandung perempuan di dalamnya. Kalau laki-laki yang disebut, perempuan masuk di dalamnya. Diambillah oleh Nabi Musa alaihissalam 70 orang. Ini menggambarkan kepada kita apa itu? Menggambarkan kalau ada sesuatu kita harus memilih. Jadi orang-orang yang hadir bersama kita itu orang yang terpilih. Ketika kita mengadakan apa-apa, orang itu datang ke tempat kita, itu yang terpilih. Kenapa terpilih? Karena orang lain nggak bisa ada di situ pada saat itu melakukan itu. Sama dengan kita hari ini bisa di sini, itu kita terpilih. Karena belum tentu pekan yang akan datang kita di sini. Belum tentu yang kemarin kita juga di sini. Maka Nabi Musa ini lalu memilih 70 orang di antara yang lain. Tentu yang dipilih adalah dengan kriteria tertentu. Yang kira-kira apa? Yang kira-kira nanti orang ini adalah orang-orang yang bisa bersama kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya dalam kebersamaan itu kita perlu bersama-sama. Kita perlu saling mendukung. Oh, yang ini bisa melakukan ini, yang ini bisa ini, harus saling support. Karena kebaikan itu harus senantiasa terus diupayakan. Kalau kebaikan itu bisa diupayakan oleh semua orang, jadi indah. Semua orang merasakan indahnya.
Tapi kalau kebaikan itu hanya dirasakan oleh satu orang, itu yang betul-betul merasakan substansi keindahannya itu nanti satu orang. Yang lain hanya senang biasa-biasa saja. Tapi kalau semua itu berpartisipasi, berkontribusi, semua orang akan merasa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, begini, begini, begini. Maka Nabi Musa nanti mengajak 70 orang. Falamma akhadathur rajfata qala. Ketika mereka ini dibawa ke Gunung Tursina, tiba-tiba terjadi gempa. Terjadi gempa. Lalu apa yang harus dilakukan oleh Musa? Qala. Musa langsung berkata. Kepada siapa berkatanya? Kepada Allah. Kenapa Musa berkata kepada Allah? Karena yang menggerakkan gempa yang berada di balik peristiwa dunia ini adalah Allah. Di sini. Maka jangan engkau sembah gunung, jangan engkau puja langit, jangan engkau puja matahari, bukan di sini. Karena di balik itu masih ada penguasanya. Penguasanya adalah Allah. Nabi Musa berkata, qala Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaya. Begitu gempa itu terjadi, Musa langsung ngomong, ya Allah, ini kok gempa terjadi. Law syi'ta, sekiranya engkau menghendaki ya Allah, ahlaktahum, orang-orang ini sebenarnya bisa engkau binasakan sebelum ini. Sebelum saya bawa ke Gunung Tursina ini. Wah iya ya, termasuk saya sebenarnya bisa juga engkau binasakan sebelum ini. Artinya apa di situ? Musa berharap, ya Allah, jangan gempa, jangan sampai terjadi apa-apa ini. Saya sudah ke sini, saya sudah membawa 70 orang. Kalau terjadi apa-apa, berapa ini? Gitu. Maka Nabi Musa minta kepada Allah. Ini sama dengan kita. Kalau ada masalah apa-apa, misalnya mau apa, ibu mengalami suatu, langsung ke Allah. Ya Allah, semoga begini, semoga rumah saya, ibu nggak ada di rumah ya, ibu ada di luar. Dengar misalnya, Bogor terjadi gempa, apa yang terjadi bagi kita? Lakukan apa yang dilakukan seperti Nabi Musa. Ya Allah, semoga rumah saya selamat. Ya Allah, semoga ini, langsung pada Allah. Itu yang benar. Maka Nabi Musa juga begitu. Maka semua kita, Bapak Ibu sekalian, itu punya hubungan khusus dengan Allah. Semua kita, tanpa kecuali. Buktinya apa? Kita selalu berkomunikasi dengan Allah. Tinggal diintenskan, tinggal mengintenskan. Komunikasi yang sudah kita bangun di sholat yang fardu, tambahkan di sholat yang sunnah. Komunikasi yang sudah dibangun di sholat sunnah, tambahkan di yang lain. Dalam semua kegiatan kita menyebut Allah. Ya Allah, saya mau gini, saya mau kesini. Ya Allah, saya mau begini. Ya Allah, saya mau begini. Kalau ada apa-apa, mengadu juga kepada Allah. Ya Allah, kenapa kok begini? Gitu. Ya Allah, kok punya saya? Ya Allah, gitu. Itu semuanya boleh. Maka Nabi Musa juga berkata gitu. Ya Allah, seandainya engkau berkenan untuk membinasakan mereka sebelum ini, engkau bisa, termasuk engkau bisa membinasakan saya. Tapi jangan sekarang. Maka nanti gempanya ini berhenti. Setelah itu, atuhlikuna bima fa'alas sufaha minna. Nabi Musa ingat apa? Ingat yang dilakukan oleh kaumnya yang kemarin-kemarin, yaitu mereka menyembah berhala. Ya Allah, apakah dengan sebab itu engkau akan binasakan orang-orang yang saya bawa sekarang? Coba. Atuhlikuna bima fa'ala sufaha minna. Ini apa artinya? Orang yang berbuat kerusakan di luar kita, di luar jamaah kita. Ini jamaah kita jamaah baik-baik. Ada orang lain di sekitar kita berbuat kerusakan, itu bisa berefek kepada kita. Maka kemungkaran itu bisa berefek, kebaikan juga bisa berefek. Makanya tadi kita harus bersama-sama dalam kebaikan itu.
Orang yang sudah sama-sama baik begini, bisa 1-2 orang tiba-tiba keluar. Bisa nggak setuju, bisa ini, bisa apa. Oleh sebab itu, ad-dinun nasihat, Al-Quran sama As-Sunnah ini yang harus menjadi nasihat kita. Jangan orang yang ngomong. Kalau orang yang ngomong, dia begitu, masih begitu. Kita harus menggunakan Al-Quran. Al-Quran mengatakan begini, As-Sunnah mengatakan begini, kita harus ikuti. Kalau sama Al-Quran sama As-Sunnah sudah nggak mempan, ya udah dilepas saja. Karena memang yang disebut dengan ad-dinun nasiha itu adalah kita menggunakan Quran, kita menggunakan As-Sunnah atau Al-Hadis. Itu yang kita gunakan. Maka di sini Nabi Musa mengatakan, ya Allah, apakah sebab yang kemarin itu engkau akan binasakan kami di sini? Atuhlikuna bima fa'ala sufaha minna. Sufaha itu orang-orang yang bodoh. Artinya apa? Mereka sebenarnya golongan kita, tapi kadang ikut, kadang enggak, sehingga nggak dapat sesuatu itu secara sempurna. Dia maunya sendiri nanti. Karena dia maunya sendiri, maka dia bisa keluar. Yang harusnya mereka begini, tapi ternyata mereka terinfiltrasi dengan yang lain. Atuhlikuna bima fa'ala sufaha minna, ya Allah, apakah engkau akan kami binasa? Apakah engkau akan membinasakan kami disebabkan oleh orang-orang bodoh di antara kami? Kenapa orang-orang bodoh? Sufaha. Coba dilihat juz yang kedua. Saya kulus sufaha. Gitu. Orang-orang yang mereka ngerti sebenarnya disebut orang bodoh. Mereka ngerti, tapi mereka nggak mau lakukan. Itu bodoh. Dia sudah Islam, tapi dia ngerjakan sholat, tapi yang lain-lain dia masih mau. Yang haram-haram dia masih mau. Yang mubah, yang ini diserempet semuanya. Yang makruh semuanya diserempet semuanya. Ini yang disebut dengan safi, orang yang ngerti tapi nggak mau menjalani. Kalau di bawah itu, kalau dalam bahasa kita namanya stupid, kalau bahasa kita itu tolol. Dia nggak ngerti, perbuatannya melampaui batas. Jadi ini lebih kacau lagi yang kedua ini. Maka di sini kata bima fa'ala sufaha minna. In hiya illa fitnatuk. Kemarin itu ya Allah, peristiwa menyembah lembu itu sebenarnya in hiya illa fitnatuk, itu hanyalah ujian bagi kami. Apakah kami bisa menyelesaikannya dengan baik? Jadi kalau ada kemungkaran di sekitar kita, itu ujian buat siapa? Buat yang bersangkutan, juga buat kita. Makanya orang yang beriman nggak boleh tidak peduli, tidak boleh. Kita harus peduli, paling tidak kita ngomong. Gitu. Ada orang-orang yang keluar dari kebaikan, kita harus ngomong. Sebenarnya nggak harus begitu, nggak boleh begitu. Kita saling menasehati dengan berbagai cara di antara kita. In hiya illa fitnatuk. Jadi itu menjadi cobaan bagi kita. Kalau itu dibiarkan, banyak orang yang akan ikut dia. Dan kalau itu terus dibiarkan, orang-orang yang baik ini menjadi terpengaruh. Nanti bisa jadi dia menganggap yang benar. Itu yang bahaya. Maka kita dalam kebaikan ini nggak boleh sendiri. Oh, saya mau baik sendiri. Ya, baik sendiri, Pak. Kita harus baik bersama-sama. Yang satu dukung yang di sini. Oh, saya siapin yang ini, saya mengcover yang ini, saya mengcover yang ini. Itu yang kita harapkan. Maka kebaikan sendiri itu tidak bagus. Oh, yang itu kan orang baik sekali orang itu, tapi yang lain nggak ada. Bukan itu yang bagus. Yang bagus itu yang kita bersama-sama. Ini sedikit, ini sedikit, ini sedikit, ini sedikit, semuanya punya kontribusi. Itu yang terbagus. Ya, maka karena itu yang akan kuat, kebaikan yang akan kuat itu yang bisa kita lakukan bersama-sama. Dan kebaikan itu harus terus-menerus. Hari ini kita begini, nanti di lain lagi kita punya acara yang lain, nanti ada lain yang ini mendukung semuanya. Kebaikan ini saling mendukung.
Kebaikan ini saling mendukung. Dan keadaan yang diberikan oleh Allah, kenyamanan, kedamaian, ketenangan, itu semua terlahir dengan banyaknya kebaikan ini. Dia tidak gratis, tidak gratis. Kalau kita tidak mau berbuat baik, nggak akan seperti itu. Kalau semua masing-masing kita mengunci diri di rumah, kebaikannya tidak dilepas, nggak akan bisa tenang, nggak akan bisa nyaman, nggak akan bisa tidak. Nah, cuman itu nggak kelihatan oleh kita sebagai sebuah sebab akibat, padahal itu saling berpengaruh. Maka Nabi Musa mengatakan, in hiya illa fitnah, ya Allah, yang kemarin itu hanya cobaan bagi kami. Kami harus menyelesaikannya. Tudillu biha man tasha. Tudillu biha man tasha. Engkau ya Allah bisa sesatkan orang yang Engkau kehendaki dari mereka. Kalau makanya tadi kita harus ikut serta. Kita harus peduli. Kalau kita nggak peduli, semakin banyak orang yang akan tersesat. Semakin banyak orang yang ada dalam kemungkaran. Tudillu biha man tasha. Kita bisa lihat, saya nggak mungkin dong di situ. Ya, ngomongnya sekarang. Tapi karena terpengaruh satu dan lain hal, kita bisa. Ini yang disebut dengan tudillu biha man tasha. Engkau ya Allah bisa menyesatkan orang yang ada di situ semakin sesat. Engkau juga bisa membawa orang-orang yang baik sini menjadi ke situ. Wa tahdi biha man tasha. Engkau juga masih bisa memberikan kekuatan kepada orang yang sudah diberikan hidayah tetap bersama kami. Makanya kalau ada hal-hal yang buruk harus cepat diselesaikan. Paling tidak kita ngomong, ya Allah itu nggak cocok yang begitu. Di sini nggak cocok karena itu berpengaruh dia. Nah itu paling tidak masing-masing kita harus ngomong. Nah di situ. Wa tahdi biha man tasha. Anta waliyuna, kata Nabi Musa. Engkau ya Allah pembimbing kami. Jadi pembimbing dari semua manusia itu adalah Allah. Bahkan yang memberikan petunjuk dan kesesatan itu sebenarnya Allah. Tapi itu sangat tergantung pada apa yang dilakukan oleh manusia. Kalau dia memang sudah biasa dalam kemungkaran, ya sulit mendapatkan petunjuk. Kalau dia sudah berada dalam petunjuk, ini juga kecil kemungkinan dia dalam kesesatan. Tapi di antara dua ini, yang paling lebih mudah digoyang adalah yang sudah mendapatkan petunjuk. Lebih mudah untuk mendapatkan kemungkaran dan kesesatan dibandingkan yang sudah dalam kesesatan ini berada dalam petunjuk. Mudahnya ngomong, jadi orang baik itu tidak gampang. Tapi jadi orang buruk itu nggak usah belajar. Bapak pengen jadi orang buruk, kumpul sama orang buruk. Seminggu sudah lebih ahli dari mereka. Kita pengen jadi orang baik. Kita udah di sini bertahun-tahun nggak jadi baik-baik juga kita. Karena kebaikan itu sulit. Nah, maka di sini dikatakan Anta waliyuna, ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah pembimbing kami. Engkau yang memberikan petunjuk kepada kami. Faghfir lana, oleh sebab itu ampuni kami. Kita kalau minta ampunan kepada Allah, itu selain kita minta ampunan kepada kita dan keluarga, minta kepada orang-orang di sekitar kita. Waghfir lana, Allahummaghfir lana, ya Allah ampuni orang-orang yang kami beserta orang-orang berada di sekitar kami. Supaya apa? Supaya perbuatan kemungkaran dan kesesatan itu bisa berubah, walaupun mungkin bukan kita yang langsung berada di situ yang merubahnya. Makanya doa itu menjadi penting. Waghfir lana. Setelah itu warhamna. Berilah kami kebaikan yang banyak ya Allah. Artinya keburukan itu jangan sampai ngaruh kepada kami. Keburukan itu cepat atau lambat kalau bisa nanti bisa berubah. Sehingga kita semua baik-baik saja. Warhamna wa anta khairul ghafirin, karena Engkau adalah sebaik-baiknya pengampun. Kalau doa kita,
irhamna ya arhamar rahimin. Itu sering kita ucapkan. Di sini Nabi Musa lebih penekanannya kepada ampunan. Wa anta khairul ghafirin. Karena mereka sudah melakukan perbuatan dosa. Waktu lana fi hadhihi dunya hasanah. Masih terus di doanya Nabi Musa. Dan tuliskanlah kami, tetapkanlah kami ya Allah fi hadhihi dunya, di dunia ini hasanah, kebaikan-kebaikan. Apa Bu kebaikan dunia? Kebaikan dunia itu kalau kita dalam keadaan aman, tenang, tentram, dicukupi oleh Allah semua kebutuhan duniawi kita, aman, tenang, itu yang disebut dengan hasanah. Tapi pertanyaannya, apakah itu hasanah yang sejati? Bukan. Hasanah yang sejati di dunia adalah iman dan amal soleh kita. Orang kaya di sekitar kita banyak, bisa. Orang baik di sekitar kita banyak, bisa. Tapi kalau dia tidak beriman kepada Allah dan tidak menjadi ahli kebaikan, amal baik, jadi iman dan amal baik, maka dia bermanfaat tapi kemanfaatannya biasa. Tapi kalau orang yang ada di sekitar kita ini punya iman dan punya amal soleh, dia akan baik, kebaikannya sejati. Kita akan tenang, kita akan tentram. Karena kenapa? Karena semua unsur dari kehidupan ini terjadi karena orang itu beriman dan beramal soleh. Kalau tidak beriman, dia berbuat baik, ada sesuatu. Ada sesuatu. Sekarang ini banyak sekali orang berbuat baik karena sesuatu. Terutama kalau mau pemilu. Wah, banyak sekali orang berbuat baik karena sesuatu. Nah, kita nggak mau yang begitu. Kita mau yang sejati, iman dan amal soleh. Kalau iman dan amal soleh ini ada pada pribadi orang, dia sebenarnya sudah menyiratkan nanti kebaikan di dunia. Tapi kalau belum ada iman dan amal solehnya, belum. Makanya orang yang beriman itu juga kadang tidak peduli, kadang tidak beramal soleh, kadang dia cuma mau sholat aja, dia mau itu aja, tapi nggak mau yang lain. Dia nggak mau berkomunikasi dengan yang lain, dia nggak mau bermuamalah dengan sesama kawannya, dia nggak mau. Dia mau pokoknya waktunya sholat, saya sholat, habis itu udah, saya nggak mau ngapa-ngapain. Bukan itu. Maka disebut dengan hasanah yang sejati di dunia itu adalah iman dan amal soleh. Kenapa? Wafil akhirati hasanah, wafil akhirah. Karena ini yang akan membawa kita kepada kebaikan di akhirat. Banyak orang Islam yang baik, banyak orang Islam, tapi amalan baiknya tidak. Imannya baik, beriman dia, tapi dia amal solehnya tidak ada. Kepedulian kepada tetangga, kepada masyarakatnya nggak ada. Dia nggak peduli sama sekali. Karena gitu. Kalau itu yang terjadi, maka ini yang belum hasanah yang sejati. Allah itu sesungguhnya sudah memberikan kepada kita banyak hal di dunia. Hasanahnya sudah banyak. Tapi yang sejatinya tadi ini harus diusahakan. Maka manusia itu sebenarnya pribadi yang terus diusahakan. Kita nggak bisa menganggap ya Allah saya cukup begini. Enggak. Kenapa enggak? Karena rezeki, kesehatan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala terus berproses. Maka kita juga harus terus berproses. Kita ini terus berproses. Manusia itu adalah makhluk yang terbarukan. Hari ini kita disuruh sholat. Lalu Allah mengatakan, sholatmu itu bisa diperbarui. Hari ini kita bisa berbuat baik, perbuatan baikmu itu bisa diperbarui. Semua yang ada pada kita ini bisa diperbarui. Sampai kapan? Sampai kita diwafatkan oleh Allah. Baru kita nggak bisa ngapa-ngapain. Maka Nabi Musa mengatakan wafil akhirah, ya Allah,
Jadikanlah kami juga sebagai orang-orang yang baik di akhirat. Baiknya di akhirat itu adalah akibat dari baiknya dunia. Maka tadi kami sebut, orang yang kaya, kalau kita punya kaya tanpa keimanan tidak berefek dia di akhirat. Orang baik tanpa iman kepada Allah Subhanahu tidak berefek. Kenapa tidak berefek? Karena kebaikannya hanya berhenti di dunia. Dia terkenal di dunia sebagai orang baik. Dia terkenal sebagai volunteer, dia terkenal sebagai orang yang dermawan, dia terkenal, tapi itu hanya di dunia. Tapi kalau ada landasan iman, dia terbawa ya nanti sampai ke akhirat. Kebaikan-kebaikannya itu ternilai sampai di akhirat. Maka yang harus kita perbaharui itu memang iman dan amal soleh. Lepaslah amal soleh, engkau akan dapati lebih banyak dari yang engkau lepas. Maka kita harus diatur amal soleh. Ya Allah, nanti tahun ini begini, tahun ini begini, tahun ini begini, tahun ini begini. Bukan tidak diatur, tapi kita harus atur. Ya Allah, saya sudah begini, harus begini. Intinya harus diperbaharui ke arah yang lebih baik lagi, ke arah yang lebih baik lagi, ke arah yang lebih baik lagi. Sampai kapan? Sampai kita diwafatkan oleh Allah. Maka Rabbana atina fid dunya hasanah itu sudah ada dari Nabi Musa, sudah ada dari nabi-nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Musa mengatakan, Inna hudna ilaik, kami ya Allah bertaubat atau kami kembali kepadamu ya Allah. Nabi Musa ini mengatakan, ya Allah, yang kemarin-kemarin itu sudah selesai. Yang menyembah lembu itu sudah tidak ada. Karena itu kami semuanya saat ini kembali kepadamu. Kenapa Nabi Musa termasuk orang yang ikut bertaubat itu? Karena bisa jadi kemarin itu Nabi Musa punya dosa. Karena saya nggak ada di situ, maka orang bisa begitu. Maka kemungkaran itu karena ada celah. Ada celah. Mungkin kita belum menyampaikan kepada orang itu sehingga dia punya inisiatif seperti itu. Makanya Nabi Musa termasuk yang ikut inna hudna ya Allah, kami kembali kepadamu. Kami semua sekarang kembali bertaubat kepadamu. Maka pertaubatan itu sesuatu yang terus diperbaharui. Kita hari ini astagfirullahaladzim. Kenapa Bu? Memperbaharui. Jangan-jangan selama yang sudah kita lakukan kemarin sama tadi malam itu ada yang masih terganjal oleh dosa. Maka kita mengatakan astagfirullahaladzim. Maka astagfirullahaladzim itu menghapus dosa-dosa kita. Pada saat yang sama istighfar itu menumbuhkan. Jadi dengan orang mengatakan astagfirullahaladzim, itu hatinya itu sebenarnya semakin lembut dia. Lembut terus, sehingga kalau kebaikan-kebaikan itu disampaikan kepadanya, dia akan tumbuh. Jadi masing-masing kita ini, hati kita itu bisa tumbuh. Dengan kalimat istighfar itu, kebaikan kita bisa tumbuh. Ya Allah, saya harus begini. Ya Allah, saya masih punya begini. Saya masih bisa begini. Saya masih bisa begini. Qala, dijawab oleh Allah. Coba, ini hebatnya kalau Nabi Musa pada saat itu berdoa langsung dijawab. Kalau kita kan enggak, kita paham. Nah, kita sudah jauh masanya dengan masa Nabi. Tapi kita yakin doa-doa kita juga dijawab oleh Allah. Allah menjawab di situ. Qala adzabi usibu man asya. Azabku aku berikan kepada orang yang aku kehendaki. Coba. Adzabi, siksaanku. Usibu man asya, akan aku berikan kepada orang yang aku kehendaki. Maka kalau Allah menghendaki sesuatu kebinasaan, tidak ada satupun yang bisa lolos. Tidak ada satupun yang bisa lolos. Karena dunia ini yang menguasai itu Allah. Orang lari kemanapun dia akan tetap kena azabnya. Usibu man asya. Tapi perhatikan, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Akan tetapi rahmatku wasi'at kulla syai'.
wasi'atul saya, melampaui dari segala sesuatu. Jadi Allah yang mengatakan rahmatku, kebaikanku itu melampaui dari segala-galanya. Azab itu, siksa itu hanya satu titik saja. Orang dikasih azab, dikasih siksa, dikasih cobaan itu sudah terasa berat sekali gitu. Padahal rahmatnya Allah itu sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala sejak dia lahir sampai meninggal. Makanya kalau kita ini ada cobaan dari Allah berupa penyakit dan lain sebagainya, itu penyakit itu hanya satu titik. Itu hanya satu titik. Di antara sekian luasnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita harus kembalikan kepada Allah. Ya Allah, kalau enggak begini tidak terasa nikmat yang begitu luas. Kalau kita enggak pernah sakit, kita enggak pernah membandingkan. Kalau kita enggak pernah diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak terasa itu. Nikmat yang luas itu enggak kelihatan. Kita menganggapnya biasa-biasa saja. Padahal yang dicoba oleh Allah itu hanya satu titik. Hanya satu titik. Itu kita sudah terasa. Bagaimana dengan titik-titik yang lain? Nah, lebih terasa lagi kita. Tetapi yang harus mencerahkan kita adalah rahmatnya Allah itu lebih luas dari segala sesuatu, termasuk dari adabnya. Fasa'atubuha lilladzina yattaqun, dan rahmat Allah yang seperti itu akan ditetapkan. Coba ini bagi siapa? Lilladzina yattaqun. Jadi kalau orang bertakwa, itu rahmat Allah itu otomatis. Kalau kita orang baik, itu alam semesta ini juga berbuat baik kepada kita, otomatis orang lain akan berbuat baik, otomatis. Maka jangan heran, kenapa ya saya ditolong oleh orang ini, karena itu orang baik. Alam ini sudah tahu. Nah, tentu semuanya itu dengan cara yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang baik itu kalau mendapatkan keburukan sekalipun dia akan banyak menolongnya. Maka di sini Allah mengatakan sa'atubuha lilladzina yattaqun, kepada orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Makanya dalam sebuah ayat dikatakan seandainya dalam satu kaum itu mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatun minas sama'i, niscaya akan aku bukakan keberkahan itu dari langit dan dari bumi. Jadi kalau orang itu beriman dan bertakwa, itu sebenarnya ia sudah dalam keberkahan. Makanya yang berbeda antara orang yang beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Allah adalah dia diberikan ketenangan hatinya itu berbeda dengan ketenangan duniawi. Orang yang beriman itu tenang hatinya, tambah sholat tambah tenang, tambah ibadah tambah tenang, tambah berbuat baik tambah tenang, terus begitu. Dan dia yakin dari semua yang dilakukannya itu sebenarnya sudah dibalas oleh Allah di dunia. Sebenarnya kita bagi orang yang beriman, keyakinan itu sebenarnya tanpa akhirat itu sebenarnya kita sudah dibalas di dunia. Bahkan yang belum dia minta itu sudah diberikan oleh Allah SWT di dunia sudah. Apalagi nanti di akhirat. Maka di sini saat tubuha lilladzina yattaquna wa yu'tunaz zakah, dan orang-orang yang memberikan hartanya, infak, zakat, sedekah, wakaf, ziswaf. Kalau Bapak Ibu melakukan ziswaf ini, itu otomatis Allah pasti semua yang kita keluarkan dalam rangka kepada Allah. Ya Allah, saya mau ngadain ini kepada Allah, itu akan diganti oleh Allah. Bisa dalam penggantian yang material, bisa dalam penggantian yang lain. Oh, kita lebih sehat, kita nggak pernah sakit selama setahun.
Sakit kita hanya sakit biasa, flu, pilek, demam, nah itu mah udah biasa itu sakitnya. Sakitnya alam itu cuma flu, pilek itu kita nggak sakit acan selama setahun. Nggak sakit kita, coba. Nah itu merupakan karunia yang luar biasa. Dan kalau kita menggunakan itu dengan ibadah, semakin tidak sakit lagi. Ya Allah, ini pokoknya. Jadi yang kecil-kecil itu hanya selingan aja. Kenapa selingan? Ya badan ini kan sudah dipakai 60 tahun, mobil dipakai 5 tahun, 10 tahun aja sudah seperti itu. Masa badan kita masih seperti anak muda terus kan juga nggak mungkin. Nah di situ alamiah, ini alamiah semuanya. Dipakai ke sini sebenarnya udah terasa krak, pakai sana bunyi krak, sana bunyi krik, udah biasa. Ya karena memang kita udah berumur ininya. Nah, jadi udah sangat alamiah. Itu alamiah yang begitu. Makanya di sini Allah langsung menggunakan itu zakat. Semua yang kita keluarkan karena Allah, dia akan berbalas. Walladzina hum biayatina yu'minun. Ini yang menarik. Walladzina, dan orang-orang biayatina, yang dengan tanda-tanda kami dia beriman. Orang yang yakin kalau dia zakat dia akan dibalas oleh Allah langsung, itu menambah keimanan dia. Orang yang yakin bahwa kebaikan kita di sini bisa membawa kepada kebaikan yang lain, bisa menjadi wasilah kepada kebaikan yang lain, yang seperti itulah yang akan menambah keimanan dia. Maka orang yang beriman itu nggak berhenti. Oh, orang lain berbuat baik, saya akan berhentikan deh karena saya enggak. Tidak seperti itu. Orang yang beriman itu ketika dia berbuat baik, dia akan berbuat baik terus, nggak peduli di situ apa. Kenapa dia bisa nggak peduli seperti itu? Karena dia tahu bahwa Allah ketika memberikan kebaikan kepada saya, kepada kita semua, itu Allah juga nggak melihat lagi. Kamu hari ini sholat atau enggak, tetap aku kasih. Masih enggak sholat lagi, tetap aku kasih. Masih enggak sholat lagi, masih enggak peduli lagi, tetap aku kasih. Nanti aja terakhir Allah, kenapa dulu ini saya kasih gini, enggak peduli, kenapa begini, ya, baru Allah di situ nanti akan memberikan siksaannya, tapi nanti di akhir, bukan di awal. Ini termasuk bagian dari rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai di sini dulu, Bapak Ibu sekalian. Yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, inti daripada ayat ini adalah bahwa Nabi Musa alaihissalam sangat berhati-hati terhadap kemungkaran yang terjadi di antara kaumnya, karena itu bisa menjadi penyebab bukan hanya kepada kaumnya tapi kepada dirinya sendiri. Oleh sebab itu kebaikan itu harus diusahakan bersama-sama. Dan kalau orang sudah berada dalam yakin dalam kebaikan, dia nggak akan pernah berhenti, dia akan di situ terus. Udah, biarin aja, saya akan tetap ada di situ. Karena dengan dia berada di situ itu sebenarnya itulah wahana ataupun sarana perjuangan dia untuk berada di jalan Allah. Kalau orang yang seperti ini diwafatkan, bisa jadi terhitung sebagai syahid. Kelihatannya nggak kelihatan oleh orang lain, tapi dialah sebenarnya yang memperjuangkan dia tetap berada di situ. Dialah yang berusahakan bagaimana jalan Allah ini terus hidup. Dia mengusahakannya dengan semua kesulitan yang ada pada dia. Nah, orang-orang seperti inilah yang kita harapkan kita semua berada di dalamnya, karena kita pengen terhitung sebagai orang yang syahid di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi semua aktivitas, kegiatan dan ibadah-ibadah kita, dan semuanya itu bisa kita rasakan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan yang pasti nanti di akhirat. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa li sultan. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi ilmina
wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi dzurriyyatina rabbana innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ihsanan ma'suma. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, jika ada kekurangannya semua itu dari kami pribadi, kami mohon maaf. Kalau aku minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.